Kia ini kan mobil Korea ya. Nah, mobil Korea itu tidak jelek loh sebenarnya loh. Kalau misalkan Anda nggak percaya, Anda boleh tanya teman-teman Anda yang pakai Hyundai dan pakai Kia. Mereka pakai mobil ini tuh no problem. Tapi memang Intelligent Variable Transmission ya, dia kayak mirip CVT, cuman lebih ke ATF biasa. Cuman oke lah ya itu. Cuman memang gua nggak suka pilarnya sih. Pilar depannya itu agak tebel. Mesinnya lebih kecil, 1300-an ya cc-nya, dan dia ada turbonya, dan dia dual clutch transmissionnya. Itu yang kita suka. Kalau gua sih untuk si Kia Seltos ini, hari ini engine transmissionnya lebih menang daripada si Hyundai. Tapi jujur ngomong sih, spare part sih oke, cuman nggak semua mekanik atau teknisi mengerti megang Kia yang versi baru ini. Nah, kalau saya disuruh pilih, saya akan pilih cari bengkel mobil yang tepat. Ayo ke dokter mobil aja, jujur, cepat dan juga lengkap. Ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. Hai lovers, balik lagi bersama saya Lung Dokter Mobil. Hari ini kita disuruh komparasi antara Hyundai Creta, Kia Seltos, dan saya tambahin lagi ya dengan Honda HR-V. Kenapa? Karena Hyundai Creta dan Kia Seltos ini akan dipasangkan dengan Honda HR-V yang baru, di mana Honda HR-V yang baru dengar-dengar itu mereka rubah gila-gilaan dan menjadi jauh lebih bagus, dan harganya juga jauh lebih di atas ya. Versi paling tingginya saya dengar mencapai 500 JT, versi paling tingginya. Nah, kita ngomong Hyundai dulu ya. Dua-duanya ini kan, Hyundai sama Kia ini kan mobil Korea ya. Nah, mobil Korea itu tidak jelek loh sebenarnya loh. Sebenarnya mobil Korea itu di Koreanya sendiri. Karena apa kok Hyundai dan Kia itu memang benar-benar laku boom, bukan hanya karena mereka patriotisme ya, maksudnya mensupport produk lokal ya. No, mobilnya ini benar-benar bagus. Dan kalau misalkan Anda nggak percaya, Anda boleh tanya teman-teman Anda yang pakai Hyundai dan pakai Kia. Mereka pakai mobil ini tuh no problem. Tapi memang downside-nya, resale value-nya itu memang rendah. Untuk dari sisi spare part, sebenarnya Hyundai dan Kia spare partnya ready dan available sih di Indonesia. Yang inden-inden malah jarang gitu loh. Dan kebanyakan mobil-mobil ini tuh sebenarnya tidak rewel ketika Anda bisa merawatnya. Nah, Hyundai Creta dulu nih. Hyundai Creta itu mesinnya 1500 cc, ATF biasa ya kan. Intelligent Variable Transmission ya, dia kayak mirip CVT, cuman lebih ke ATF biasa. Cuman oke lah ya, itu masih bisa saya saya toleransi lah gitu loh. Dengan 1500 cc-nya dan bodinya segitu, itu cukup ya untuk mobilnya. Dari sisi handling memang ini lebih enak handlingnya daripada si HR-V yang versi 1500 cc ya gitu loh. Jadi dan duduk di belakangnya juga lebih enak, lebih tinggi sedikit, dan interiornya memang jauh lebih bagus sih kalau menurut gue ya daripada Honda HR-V yang lama ya. Kalau dibandingkan dengan yang baru, kalau Anda pernah lihat previewnya untuk Honda HR-V yang baru, itu sih cukup keren banget sih. Cuman karena belum keluar, saya nggak berani ngomong apa-apa, karena kan takutnya nanti mereka rubah lagi. Nah, untuk versi yang paling tinggi si Hyundai Creta ini, interiornya udah Bose ya, speakernya, dan kemudian pencetan AC tuh udah ada di armrest di belakang tuh juga ada, dan semua display lightnya juga udah bagus gitu loh. Dan yang gua suka adalah mesinnya Hyundai yang 1500 ini udah banyak dipakai di Korea dan tidak ada problem. Hyundai ini mulai dari 280 juta sampai 400 juta. Jadi cukup oke gitu loh. Dan dia si Hyundai sendiri ini udah punya emergency call ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau mobil lu tiba-tiba mati di jalan atau apa, mereka punya emergency call sendiri yang dimana lu tinggal pencet aja langsung connect ke servernya mereka gitu loh. Nah, cuman memang gua nggak suka pilarnya sih. Pilar depannya itu agak tebel sehingga blind spotnya gede. Itu sama kayak Suzuki Swift, sama kayak Odyssey juga sama, karena dia pilar depannya itu yang nutup yang ke arah kaca depan itu, yang menyangga kaca depan itu dia gede banget, sehingga kalau lu mau belok lu harus tahu nih di situ blind spotnya tuh gede gitu loh. Even kayak Suzuki Swift aja dulu gue pernah nabrak motor gara-gara pas putar balik dia bener-bener nggak kelihatan di situ gitu loh. Itu blind spot cukup parah gitu loh. Jadi ya Anda harus tahu aja bahwa di situ ada blind spotnya gitu. Nah, untuk Kia Seltos ini saya lebih lama dan lebih duluan test drive ya. Dulu sama si Mas Akbar, abis dia test drive dia bilang sama gue, "Wih, ini enak banget," gitu kan. Gue juga ke Kia terus gue test drive. Dan cukup mantap sih, maksudnya mesinnya lebih kecil, 1300-an ya cc-nya, dan dia ada turbonya, dan dia dual clutch transmissionnya. Itu yang kita suka. Kenapa? Dual clutch transmission itu benar-benar responsif ketika kita bejek-bejek ya, dan dia ketika ganti giginya itu benar-benar cepat banget dia ganti gigi, dan benar-benar smooth power transfernya, dan tidak ada jedanya gitu loh sama sekali.
Kemudian mesinnya juga mesin turbo. Kalau untuk interior, feature-nya sih kayaknya banyakan si Seltos deh. Dan kalau lu lihat dari luar sih emang emang modelnya si Seltos berbeda dengan si Hyundai ya. Si Hyundai ini nggak tahu kenapa yang kereta mirip ke Jepang-Jepangan. Kalau yang si Kia ini bener-bener ya masih Kia gitu loh, masih punya pedigree-nya Kia di dalamnya. Memang variannya semuanya matic, dia nggak ada yang manual, dia sudah dual clutch. Kalau feature-feature sih ya lu bisa lihat lah ya di dalamnya itu apa aja ya. Cuman kalau gua sih untuk si Kia Seltos ini hari ini engine transmissionnya lebih menang daripada si Hyundai. Tapi kalau misalkan kita cerita interiornya dan feature-nya, kemungkinan si Hyundai menang karena interiornya Hyundai yang versi paling tingginya itu cakep banget dibandingkan dengan interiornya si Kia Seltos yang versi paling tinggi, which is harganya di atas itu Kia Seltos tuh sekitar 415 jutaan deh gitu. Jadi untuk 400 juta lo dapet Kia Seltos, bagi gue sih cukup ekspensif sih. Kalau mau beli yang varian paling rendah yang 310 juta, dimana lo udah dapet mesin turbo, kemudian dual clutch lagi ya kan, terus interiornya sih cukup ganteng banget. Dan Kia sih jujur ngomong sih spare part sih oke, cuman nggak semua mekanik atau teknisi mengerti megang Kia yang versi baru ini. Karena Kia beberapa waktu lalu, kalau nggak salah 4 tahun lalu lah ya kalau nggak salah, dia ganti CEO, dan CEO yang baru ini benar-benar merubah pedigree atau merubah desain dasar dari si Kia itu sampai keluar Kia Stinger kan. 4 tahun lalu kalau nggak salah, dia begitu dia duduk di situ, mobil pertama yang dia keluarkan adalah Kia Stinger, di mana itu mobil memang benar-benar udah rapat sama Porsche gitu loh, karena dia memang benar-benar udah didesain dengan bagus banget dan sporty banget gitu loh. Jadi dia benar-benar kepengen mepetin sama sports car. Nah dari situ Kia melakukan perubahan-perubahan terhadap productionnya sampai dia keluar semua varian Kia yang paling baru. Cuman memang banyak yang tidak masuk ke Indonesia gitu loh. Lebih banyak si Hyundai yang masuk ke Indonesia. Dimana Hyundai melihat itu juga, Hyundai mengenjot productionnya. Dia keluarin Palisade, dia keluarin Kona, dia keluarin Staria, dia keluarin banyak mobil-mobil yang lain, sehingga mereka benar-benar merubah desain dasar dari si DNA desainnya mereka sendiri itu, si Hyundai dan si Kia. Dimana yang baru memang bule-bule juga banyak dan banyak suka gitu. Nah kalau saya disuruh pilih, saya akan pilih Hyundai Creta ya kan, kalau untuk hari-hari. Cuman kalau untuk engine-nya memang jauh lebih enak itu, dan transmisi itu jauh lebih enak itu si Kia Seltos. Cuman nggak tahu kenapa ya, si Hyundai ini lu duduk di dalam itu memang jauh lebih nyaman dan jauh lebih kedap sih menurut gua sih. Kalau untuk limbungnya bisa diatasi lah ya itu ya, dan untuk harga spare part 11-12 sama Hyundai segitu-segitu juga. Yang penting Anda tahu suppliernya di mana dan Anda bisa tahu available itu. Kalau Hyundai sih biasanya sih tidak inden ya. Kia juga selama ini saya cari spare part juga nggak inden, semuanya ada, cuman memang mekaniknya butuh mekanik khusus yang mengerti Kia dan Hyundai generasi baru, karena itu semua berbeda dengan yang lama. Oke, mungkin Anda bisa komen di kolom komen di bawah ini dan kita akan bacain satu-satu. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.